We need to find that girl. Now... Dunia perfilman selalu memiliki tempat khusus untuk genre monster. Dengan kombinasi sempurna antara cerita mendebarkan, efek visual memukau, dan adegan-adegan penuh ketegangan, film monster kerap berhasil memikat penonton. Namun menariknya, beberapa film dengan konsep paling inovatif dan alur cerita kuat, justru mengalami kegagalan komersial saat pertama kali dirilis. Fenomena ini membuktikan bahwa kesuksesan box office bukanlah satu-satunya ukuran kualitas sebuah film. Banyak karya di genre monster yang awalnya dianggap gagal, justru kemudian mendapatkan status kultus dan diakui sebagai karya penting dalam perkembangan sinema. Tertarik mengetahui film-film monster brilian yang kurang beruntung secara komersial? Simak daftar lengkapnya dalam video berikut ini. The Relic 1997. Sebuah paket misterius dari hutan Amazon tiba di Museum Sejarah Alam Chicago, membawa malapetaka yang tak terduga. Ketika serangkaian pembunuhan mengerikan terjadi, Dr. Margot Green, ahli biologi cerdas, bersatu dengan detektif Vincent D'Agosta yang tangguh untuk mengungkap kebenaran. Mereka menemukan bahwa artefak kuno itu terkutuk. Sebuah makhluk hybrid mengerikan bernama Kothoga, gabungan monster manusia tumbuhan, telah bangkit dan mengincar korban di dalam museum. Dengan setiap detik, Kothoga semakin ganas. Margot dan Vincent terjerat dalam permainan kucing dan tikus melawan makhluk itu, sambil berusaha mengungkap asal-usul kutukan tersebut. Risiko semakin tinggi ketika mereka menyadari Kothoga bukan sekadar binatang buas, melainkan predator cerdas yang beradaptasi dengan cepat. Keduanya harus menggunakan segala pengetahuan dan keberanian untuk bertahan, sebelum teror ini meluas ke seluruh kota. Sayangnya, meski dibintangi aktor berbakat seperti Penelope Ann Miller dan Tom Sizemore, serta didukung efek visual yang mengagumkan, The Relic gagal memukau penonton. Film ini hanya meraup $48 juta dari anggaran $60 juta, menjadi salah satu kisah monster yang kurang sukses di box office. Namun, cerita gelapnya tentang sains, kutukan, dan kegigihan manusia tetap menarik untuk diikuti. Tremors, 1990. Di tengah terik gurun Nevada, kota kecil Perfection diguncang serentetan kematian mengerikan. Penyebabnya? Graboid, makhluk purba sepanjang bus sekolah yang bersembunyi di bawah pasir, mengintai setiap getaran kaki manusia. Ketika panik menyebar, dua pekerja bangunan tak kenal takut, Val McKay, Kevin Bacon, dan Earl Bassett, Fred Ward, mendapati diri mereka sebagai harapan terakhir melawan predator yang tak terlihat ini. Dengan senjata seadanya dan kecerdikan khas orang lapangan, warga kota merancang pertahanan gila-gilaan. Dari menara pengintai dari mesin rongsokan hingga umpan hidup, setiap strategi diuji melawan Graboid yang tak hanya kuat, tapi juga licik. Makhluk itu belajar dari setiap kesalahan, memaksa Val dan Earl berpikir lebih cepat dari monster yang berevolusi ini. Dalam pertarungan antara akal manusia versus naluri predator sempurna, siapa yang akan bertahan? Anehnya, meski kini dianggap mahakarya genre, Tremors, 1990, awalnya hanya meraup 16 juta sedikit di atas anggaran 10 jutanya. Tapi seperti Graboid yang tak bisa mati, film Ron Underwood ini bangkit dari kuburan box office menjadi franchise kultus dengan 6 sequel dan serial TV. Bukti nyata bahwa kadang justru film gagal lah yang paling berkesan. The Monster Squad, 1987. Di sebuah kota kecil yang tenang, sekelompok anak-anak menemukan diri mereka berada di garis depan pertempuran epik melawan tokoh-tokoh horor paling ikonik. Dracula, sang penguasa kegelapan, telah bangkit dengan rencana jahat untuk mendapatkan artefak kuno yang akan memberinya kekuatan tak terbatas. Bersama pasukan monsternya, Frankenstein,
Mummy, dan Wolfman. Ia mengancam akan menguasai dunia. Satu-satunya penghalang? Monster Squad, tim pemberani anak-anak yang bersumpah menghentikannya. Dengan kecerdikan khas anak-anak, anggota skuad menggunakan segala sumber daya yang mereka miliki. Mereka meneliti kelemahan setiap monster, membuat jebakan kreatif dari perlengkapan rumah tangga, dan memanfaatkan pengetahuan mereka dari film horor favorit. Saat pertarungan mencapai puncaknya, anak-anak ini harus mengandalkan persahabatan dan keberanian mereka untuk menghadapi makhluk-makhluk yang secara fisik dan mental jauh lebih kuat. Meski menjadi kegagalan komersial dengan hanya meraih $3,9 juta dari anggaran $12 juta, The Monster Squad 1987 justru menemukan kehidupan baru sebagai film kultus. Kini, lebih dari 3 dekade setelah rilisnya, film ini dirayakan sebagai perpaduan sempurna antara petualangan, horor, dan nostalgia masa kecil, bukti bahwa nilai sejati sebuah film seringkali baru terlihat dengan berlalunya waktu. Slither, 2006. Ketika meteor misterius jatuh di kota kecil Welsey, tak ada yang menyangka bencana mengerikan yang akan menyusul. Parasit alien asing mulai menginfeksi penduduk, mengubah tubuh manusia menjadi inang untuk berkembang biak. Korban pertama adalah Grant, warga biasa yang berubah secara perlahan menjadi makhluk mengerikan. Titik awal serangkaian serangan brutal, yang mengubah kehidupan damai Welsey, menjadi mimpi buruk berdarah. Sheriff Bill Pardy segera menyadari ancaman ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Bersama segelintir warga yang selamat, ia memimpin perlawanan melawan wabah yang terus menyebar. Tantangan mereka semakin berat ketika menyadari parasit ini bukan hanya mematikan, tapi juga cerdik, mampu beradaptasi dan mengelabui manusia. Setiap strategi yang mereka buat, diuji hingga batasnya dalam pertarungan putus asa melawan ancaman yang terus berevolusi ini. Ironisnya, meski dipuji sebagai perpaduan brilian antara horor dan komedi gelap, Slither 2006 hanya meraup $12,8 juta secara global dari anggaran $29,5 juta. Namun seperti Parasit dalam ceritanya, film karya James Gunn ini justru menemukan kehidupan baru sebagai film kultus, membuktikan bahwa nilai seni sejati seringkali baru diakui oleh waktu. Mimic 1997 menceritakan New York City menghadapi ancaman wabah mematikan yang ditularkan melalui kecoa. Untuk menanggulangi krisis ini, Dr. Susan Tyler, seorang ahli genetika, menciptakan spesies serangga baru yang dirancang khusus untuk memangsa kecoa. Namun, eksperimen tersebut berbalik menjadi bencana. Serangga hasil rekayasa itu mengalami mutasi, berkembang menjadi makhluk raksasa yang menyerupai manusia dan berubah menjadi predator berbahaya. Ketika makhluk-makhluk ini mulai meneror penduduk kota, Susan dan timnya terpaksa turun ke jaringan terowongan bawah tanah untuk menyelidiki apa yang telah terjadi. Penyelidikan itu membawa mereka ke lorong-lorong gelap penuh bahaya, di mana makhluk-makhluk tersebut menunjukkan kecerdasan yang mengerikan, membuat mereka jauh lebih mematikan daripada yang dibayangkan. Balapan melawan waktu pun dimulai. Para ilmuwan harus menghentikan ancaman ini sebelum seluruh kota jatuh ke dalam kehancuran. Meski memiliki jalan cerita yang mendebarkan dan disutradarai oleh Guillermo del Toro, film Mimic tidak berhasil secara finansial. Dengan anggaran produksi sebesar $30 juta, film ini hanya menghasilkan $25,5 juta, menjadikannya salah satu film monster yang gagal di box office. The Thing, 1982. Sebuah ekspedisi ilmiah di Antartika berubah menjadi mimpi buruk ketika para peneliti menemukan entitas alien yang mampu meniru bentuk kehidupan apapun, termasuk manusia. Ketika kesadaran akan ancaman ini tumbuh, kepercayaan di antara anggota tim pun hancur. Setiap orang mulai mencurigai satu sama lain, tidak tahu siapa yang masih manusia dan siapa yang sudah menjadi replika alien. MacReady, ilmuwan pemberani,
mengambil inisiatif untuk memimpin upaya bertahan hidup sekaligus mencari cara membasmi makhluk asing itu. Semakin mereka berusaha mengungkap identitas makhluk tersebut, semakin kacau situasinya. Alien ini tidak hanya sempurna dalam meniru manusia, tapi juga hewan, membuatnya hampir mustahil dideteksi. Terjebak dalam badai salju dan isolasi total, tim harus mengambil keputusan ekstrim, bahkan jika itu berarti mengorbankan sesama, untuk mencegah makhluk ini mencapai peradaban manusia. Ironisnya, meski kini diakui sebagai mahakarya horor sci-fi The Thing 1982, awalnya gagal di box office dengan pendapatan $19 juta dari anggaran $15 juta. Namun, seiring waktu, film yang disutradarai John Carpenter ini justru mendapat pengakuan sebagai salah satu film paling inovatif dalam genrenya, membuktikan bahwa nilai seni tak selalu sejalan dengan kesuksesan komersial.